Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Salsabila. Saya merupakan mahasiswa semester 1 Magister Ilmu Hukum kelas D. Hormat saya kepada Bapak Dr. Haji Syafriyadi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum. Terima kasih juga saya sampaikan karena saya telah diberikan kesempatan untuk memaparkan materi tentang politik hukum Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pemaparan materi ini dilakukan guna memenuhi tugas ujian tengah semester 1 pada mata kuliah politik hukum. Sebelum lebih lanjut membahas dan mendalami bagaimana politik hukum pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin, akan lebih baik jika kita mengetahui lebih dahulu apa itu politik hukum. Mengutip pendapat dari Profesor Sachipto Raharjo, bahwasanya beliau berpendapat politik hukum adalah suatu aktivitas untuk menentukan pilihan guna mencapai atau cara-cara dan tujuan yang hendak digunakan untuk menggapai tujuan hukum dalam masyarakat tersebut. Sederhananya, politik hukum itu sebenarnya adalah cara yang hendak dicapai untuk mengetahui tujuan dan maksud mengapa suatu hal tersebut dibuat atau dibentuk. Misalnya adalah apa politik hukum dari pembentukan komisi yudisial atau apa politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Sebenarnya apa sih tujuan dan maksud dari diciptakannya suatu perundang-undangan tertentu? Nah, kegiatan mencari tujuan dan maksud inilah yang disebut sebagai politik hukum, yang nantinya ia akan menghasilkan produk hukum berdasarkan sistem hukum yang berjalan, sistem politik yang berjalan begitu. Kemudian ketika kita membahas mengenai politik hukum, tentu tidak terlepas dari yang namanya sistem politik. Nah, di Indonesia sendiri, sistem politik itu memiliki dua sifat. Yang pertama, dia bersifat demokratis. Sistem politik yang bersifat demokratis biasanya lebih cenderung dengan karakter yakni lembaga legislatifnya kuat, lembaga eksekutifnya itu netral, serta kebebasan pers yang sebebas-bebasnya. Sehingga akan menghasilkan produk hukum yang bersifat responsif, di mana produk hukum ini akan lebih memikirkan dan akan lebih menyentuh kepada realitas sosial pada masa itu. Sedangkan ketika sistem politik itu bersifat otoriter atau non-demokratis, eh, sistem politik itu akan cenderung dengan karakter yang legislatifnya lemah, lalu eksekutifnya itu lebih kuat, kemudian tidak adanya kebebasan pers. Sehingga dampaknya adalah akan menghasilkan produk hukum yang bersifat ortodoks atau tidak responsif, serta limitatif. Selanjutnya, ketika kita menilik ke belakang, bagaimana lahirnya demokrasi terpimpin ini, demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini lahir dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menandakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 ini berlaku kembali, maka sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini bersifat sistem presidensial. Salah satu cirinya adalah presiden sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala eksekutif. Akan tetapi, sistem pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin yang ada di tangannya Presiden Soekarno ini, diduga arah pemerintahannya adalah sistem pemerintahan dengan sistem politik yang bersifat otoriter atau non-demokratis. Untuk membuktikan hal ini, kita bisa melihat konfigurasi politik
yang terbentuk selama masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Ada 3 konfigurasi besar yang paling menonjol pada sistem pemerintahan demokrasi terpimpin ini. Konfigurasi politik yang pertama yaitu kekuatan dan kekuasaan terbesar itu ada di tangannya Presiden Soekarno. Hal ini dapat dilihat dengan bahwasanya pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin itu Presiden Soekarno eh, pernah mengangkat MPRS-nya sendiri, pernah mengangkat DPRS-nya sendiri, eh, bahkan beliau mengangkat Ketua Mahkamah Agung sebagai kabinet yang akan membantu proses pemerintahannya. Nah, kemudian Presiden Soekarno juga mengatasi lembaga-lembaga konstitusional, menekan partai-partai, bahkan menjaga kebebasan pers dan juga kala itu Presiden Soekarno sering membentuk dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya tidak mendesak atau peraturan tersebut eh, itu tidak terlalu urgent untuk dikeluarkan. Seperti contohnya mengeluarkan peraturan presiden. Akan tetapi, kekuasaan dan kekuatan terbesar Presiden Soekarno itu tidak terlepas dari adanya dukungan dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Partai Komunis Indonesia yang mendukung Soekarno untuk membentuk dan menciptakan keadaan yang sedemikian rupa. Sehingga konfigurasi politik yang kedua adalah munculnya Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan politik yang berada di bawah tangan Presiden Soekarno untuk membantu Soekarno dalam sistem pemerintahannya. Nah, pertanyaannya, mengapa Tentara Nasional Indonesia atau TNI itu bisa dijadikan sebagai salah satu kekuatan bagi Presiden Soekarno pada masa itu? Ternyata sebagian besar anggota TNI adalah anggota perwira yang juga sebagiannya itu adalah orang yang anti komunis. Sehingga untuk eh, mereka itu membutuhkan dukungan dari Presiden Soekarno untuk meredam PKI. Sehingga mereka akan mau untuk dijadikan kekuatan terbesar oleh Presiden Soekarno. Kemudian konfigurasi politik yang ketiga, yaitu munculnya Partai Komunis Indonesia sebagai kekuatan baru yang dimiliki oleh Presiden Soekarno untuk meredam dan melenggangkan kekuasaannya. Sebab ternyata Partai Komunis Indonesia itu pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin yang ada di tangan Soekarno eh, memiliki peranan yang besar karena jika tidak, partai-partai pada masa itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Contohnya seperti Partai Masyumi dan Partai NU. Mereka ini dibubarkan dengan alasan yang tidak fair oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin ini. Eh, akan tetapi, terlepas dari konfigurasi politik yang ada, bahwasanya antara Presiden Soekarno yang memiliki kekuasaan yang paling menonjol, kemudian munculnya Tentara Negara Indonesia, dan muncul pula lah Partai Komunis Indonesia, ketiga kekuatan politik ini pada masa demokrasi terpimpin nyatanya juga saling tarik-menarik, saling bersaing, bahkan bisa dikatakan saling bergantung. Mengapa dikatakan mereka ini saling bergantung? Konsepnya tuh begini, Presiden Soekarno membutuhkan PKI mengimbangi TNI. Lalu TNI membutuhkan Presiden Soekarno untuk mengimbangi PKI. Kemudian PKI membutuhkan Soekarno untuk melindungi dirinya dalam kegiatan politiknya pada masa itu. Dan TNI juga membutuhkan Soekarno
untuk meredam Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemaparan dari konfigurasi politik yang ada ini secara langsung sebenarnya menggambarkan dan menunjukkan bahwa rezim pada masa pemerintahan Soekarno di masa demokrasi terpimpin itu bersifat otoriter dan tidak demokratis. Sehingga dampaknya adalah politik hukum yang akan dihasilkan, yang akan menghasilkan produk hukum pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin ini juga akan bersifat ortodoks. Nah, salah satu produk hukum yang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin ini adalah bahwasanya eh, pemilu ditiadakan, artinya produk hukum yang tidak melahirkan undang-undang tentang pemilu. Kemudian menghentikan tugas dan pekerjaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta dibubarkannya peraturan Presiden nomor 3 tahun 1960. Kemudian juga mengenai perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pada masa Presiden Soekarno ini, pada masa demokrasi terpimpin, salah satu contoh lainnya adalah produk hukum yang lahir dari karakter atau sifat politik yang otoriter adalah lahirnya penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 yang tujuan Penpres ini adalah untuk menghentikan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat demokratis oleh Presiden Soekarno. Jadi sebenarnya terlihat jelas bahwa suatu politik hukum yang bersifat otoriter akan menghasilkan buah-buah produk hukum yang pastinya otoriter pula. Produk hukum ini tidak akan bersifat merakyat dan tidak mampu bersifat sosialis. Akan tetapi, ada satu produk hukum yang pada masa demokrasi terpimpin di tangannya Soekarno ini, yang bahkan sampai saat ini itu masih digunakan. Artinya, lahirnya suatu produk hukum ini sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri, sehingga ia masih bisa diterapkan. Satu produk hukum ini adalah bentuk pengecualian dari apa yang telah saya uraikan di atas. Artinya, produk hukum ini lahir serta-merta, sorry, produk hukum ini tidak lahir serta-merta karena kekuasaan dan kekuatan rezimnya Soekarno saja. Produk hukum ini adalah undang-undang hukum agraria. Produk hukum ini lahir pada rezim pemerintahan yang tidak bersifat otoriter. Maksudnya, ia tidak lahir dengan konfigurasi politik yang otoriter. Undang-undang ini masih berkarakter yang responsif karena undang-undang hukum agraria ini dibuat ya untuk kepentingan rakyat pada masa demokrasi terpimpin ini. Dan pada masa saat ini, undang-undang hukum agraria ini juga masih diberlakukan karena memang tidak ada landasan ataupun kepentingan perseorangan dalam terbentuknya undang-undang hukum agraria ini. Kita kembali kepada bagaimana sebenarnya politik hukum pada masa demokrasi terpimpin ini. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa politik hukum pada rezim demokrasi terpimpin ini adalah membentuk hukum itu sebagai alat dari rezim tersebut guna menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat serta untuk mempertahankan kekuasaannya semata saja. Sehingga pada akhirnya kekuatan rezim demokrasi terpimpin di tangan Presiden Soekarno ini berakhir tragis. Tragisnya adalah karena hukum yang dibuat umumnya untuk mempertahankan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat menimbulkan ketegangan dan jarak yang lebih besar antara penguasa dengan rakyat. Sehingga rezim ini kemudian digantikan oleh pemerintahan Orde Baru.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai politik hukum Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.